Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Histeria Horor. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri yang masih belum terungkap hingga saat ini. Kisah ini berdasarkan kisah nyata. So, buat kalian yang tidak percaya, bisa cek di kolom deskripsi sumber berita dari kisah ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe, like, dan share ya. Biar kalian gak ketinggalan cerita menyeramkan lainnya, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat datang di segmen Cerita Misteri. Senin, 23 November 1981, Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta. Pagi yang biasa saja, hari dimulai dengan staf perkantoran mulai menyiapkan kantor masing-masing agar siap menyambut kawanan pencari uang di ibu kota. Dua di antara staf-staf itu ialah Suryadi Jaya dan Ade Sumarna. Suryadi dan Ade adalah satpam di PT Garuda Matara Motor. Mereka sedang bertugas seperti biasa sebelum mencium bau busuk yang menyengat. Mereka pun menemukan sumber bau tersebut, 2 kardus di dekat jembatan penyeberangan. Memang, tak jarang bangkai hewan dibuang dengan kardus. Namun, hari itu Suryadi dan Ade berfirasat aneh. Karena khawatir, mereka pun melaporkan itu ke petugas polisi terdekat. Namun polisi itu sibuk mengatur kemacetan lalu lintas, sehingga mengabaikan laporan Suryadi dan Ade. Pada masa itu, memang kejahatan bermodus kardus masih jarang. Jika dibandingkan dengan sekarang, di mana bom rakitan sering diberitakan dibuat dalam kardus, sehingga kewaspadaan aparat lebih tinggi. Suryadi dan Ade pun kembali ke kantor mereka, tak ingin ambil pusing lagi soal 2 kardus yang membuat mereka gusar, meskipun baunya tetap tercium. Dan beberapa saat kemudian, 2 pemulung melintas. Mereka asalnya akan mengambil 2 kardus itu. Namun kok berat sekali ya? Astaga, saat dibuka, isinya ternyata sebuah kepala terpenggal dan tulang belulang manusia. Polisi yang tadi mengabaikan laporan satpam pun menghampiri para pemulung yang berteriak. Ia tercekat melihat kecurigaan Suryadi dan Ade benar adanya. Mengerikannya lagi, isi kardus kedua adalah potongan-potongan daging dan organ manusia. Potongan tubuh itu pun diotopsi oleh ahli forensik Munim Idris. Hasil otopsi menunjukkan korban pria berusia 18 hingga 21 tahun, tinggi 165 cm, menderita fimosis, berpostur tegak, dan agak gemuk. Deskripsi yang detail. Lebih detailnya lagi adalah data forensik sang korban. Wajah sang korban tidak begitu rusak. Sumber-sumber data forensik seperti sidik jari, telapak tangan, dan telapak kaki pun utuh. Pelakunya pasti ceroboh, karena dengan identitas korban akan mudah terungkap dan bisa memulai investigasi, bukan? Namun, korban tidak ditemukan identitasnya. Database manapun tidak menunjukkan kecocokan pada sang korban. Lebih menyeramkannya lagi, korban dipotong sangat rapi dan mendetail. Dagingnya dipisahkan serapi mungkin, seperti memotong kambing guling. Munim Idris pun bergidik. Ini adalah kasus terbengis yang pernah ia datangi. Bagaimana tidak? Pertama, korban dipotong dengan rapi dan diusahakan tidak bersimpah darah, seperti memotong hewan kurban. Kedua, mayatnya ditaruh begitu saja di trotoar jalan tanpa ada usaha menyembunyikan. Ketiga, wajah dan jari tidak dirusak, sehingga data forensik mudah didapatkan. Namun, faktanya korban tidak bisa diidentifikasi. Apakah itu pesan dari sang pembunuh untuk mengejek aparat bahwa korban yang dimudahkan identifikasinya tetap tidak membuat mereka mampu menangkapnya? Atau apakah itu murni disebabkan keterbelakangan teknologi saat itu? Namun saat ini, kasus ini sudah ditutup sebagai kasus beku yang tidak terpecahkan. Baik korban maupun pelaku tidak diketahui. Motif pelaku pun masih misterius. Apakah kebencian, dendam? Penyebab kematian korban adalah tusukan di dada, punggung, dan perut, sehingga faktor kebencian masuk akal. Namun pemotongan tubuhnya terlalu detail, seperti seorang psikopat yang memang menikmati proses pemotongan tubuh manusia. Dalam kisah misteri mutilasi tersadis di Indonesia, kita dihadapkan pada sebuah kejahatan yang mengerikan dan masih belum terungkap hingga saat ini. Sayangnya, kasus ini menjadi kasus beku yang tidak terpecahkan, meninggalkan misteri yang terus menghantui kita. Oke, terima kasih sudah menyimak cerita misteri kali ini di channel Histeria Horor tentunya. Jangan lupa untuk terus mengikuti video-video menarik kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.